Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Rabu yang cerah ini mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan lahir batin ya. Walaupun dalam keadaan sedang saum harus tetap semangat ya anak-anak. Oke, untuk materi kali ini kita mengenai gotong royong. Kalian juga sebenarnya udah tahu gotong royong itu apa sih? Nah, gotong royong itu kalau dari kata tuh ada dua, gotong dan royong. Gotong itu artinya bekerja, royong itu bersama. Berarti gotong royong itu bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Misalkan nih, kalau tiap hari Jumat nih di lingkungan kalian ada Jumat bersih cenah. Berarti kalian tuh ikut gotong royong membersihkan lingkungan kalian di luar rumah, misalkan ieunya ngored jukut, mungut-mungut sampah, semuanya kan. Jadi itu gotong royong itu dengan rasa ikhlas di dalam hati kita ya, lillahi ta'ala. Hati-hati, tidak boleh mengharapkan imbalan apapun. Itu gotong royong ya. Terus di dalam Al-Quran pun terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan saling bergotong royong. Nah, yang bunyinya teh cenah seperti ini artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang artinya kayak gini, misalkan kita teh gotong royong dalam hal kebajikan ya, contoh misalkan mungut-mungut sampah. Terus misalkan kalau gotong royong dalam niron, bukan itu gotong royong dalam niron mah eta mah berbuat dosa, hati-hati ya. Nah, kita harus gotong royongnya dalam segi kebajikan aja dan ketakwaan aja. Contohnya waktu zaman dahulu Nabi Muhammad SAW mengerjakan kebajikannya teh, contohnya teh pada saat dia tuh bergotong royong dalam membuat masjid, terus membuat Ka'bah. Itu bukan hanya satu orang yang membuatnya, tapi gotong royong semuanya gitu. Nah, itu mengenai gotong royong. Kemudian di sini juga ada hikmah gotong royong atau tolong menolong dalam kebaikan. Yang pertama, dapat lebih mempererat tali persaudaraan. Contoh misalkan gini, di lingkungan kalian tuh ada orang Medan, orang Tasik, orang Sunda, terus ada orang Padang. Nah, di hari Jumat bersih itu mereka tuh pada keluar semua bergotong royong, misalkan memungut sampah atau misalkan ngoredan ngoredan jukut misalkan. Kan semuanya tuh saling mengenal. Jadi kita mempererat tali persaudaraan. Yang pertama, yang keduanya menciptakan hidup yang tentram dan harmonis. Teu mungkin tina gotong royong ayeuna saling berselisih, saling gelut. Mal mungkin lah aya masalah gotong royong mah ya. Terkecuali nih, hati-hati gotong royongnya dalam hal yang berdosa kata tadi juga ya. Terus ada hikmah gotong royong juga menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama, dapat saling berbagi pengalaman ya, kayak tadi misalkan berbeda suku nih, kan otomatis merenan kalau misalkan lagi ngariung gitu mah ya, berkumpul kayak gitu mah pasti ngobrol, saling berbagi pengalaman. Misalkan contoh pengalaman dalam pekerjaan, pengalaman dalam kehidupan, kan itu menjadi ilmu untuk kita juga gitu ya, lumayan kan. Jadi nggak usah susah-susah kalau masalahnya misalkan cari ilmu tuh jangan hanya di sekolah aja, di lingkungan kita juga banyak ilmunya. Salah satunya jalannya dari gotong royong itu ya. Kemudian ada hikmahnya juga, pekerjaan menjadi ringan, cepat selesai, dan biaya lebih murah. Nah, misalkan gini contoh, di lingkungan kita tuh pengen ngebuat masjid atau memperbaiki masjid, misalkan dikerahkan nih semua masyarakat yang ada di daerah tersebut teh, otomatis kan
dalam pengerjaannya pun ringan, cepat. Kemudian misalkan ada yang kurang udunan, kan lumayan tuh, lebih ringan kan daripada kita membiayai sendiri gitu ya kan. Nah, itu hikmah dari gotong royong. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari gotong royong tersebut, yaitu diantaranya adanya pembagian kerja. Ya, kalau misalkan nih ya, kerja hanya seorang, dia terus, berarti itu mah bukan gotong royong. Kalau misalkan dibagi-bagi pembagian kerjanya, oh berarti itu namanya gotong royong. Kemudian ciri diantaranya ada tanpa imbalan atau pamrih, ya kayak tadi, kayak cerita tadi, lillahi ta'ala aja kalau kita ngebantu seseorang itu tuh termasuk gotong royong ya. Kemudian mempunyai tujuan bersama. Tujuannya apa? Contoh misalkan nu tadi teh, kembali lagi yang tadi Jumat bersih. Oh, lingkungan kita tuh pengen bersih. Oh, berarti tujuannya tuh lingkungannya bersih dan nyaman. Terus misalkan masjid, ya ngebenerin masjid. Oh, masjidnya tuh pengen menjadi lebih bagus lagi gitu, lebih enakan lagi gitu buat ibadah. Nah, kayak gitu, itu tujuan bersamanya ya. Kemudian ada ciri gotong royongnya lagi, akan bertambah kuat dan kompak jika ada yang mengancam atau menyinggung kesetiaan. Maksudnya kayak gini, kalau misalkan nih ada satu kelompok dan kelompok yang lain misalkan nih ya, saling bertengkar atau berbeda pendapat lah, jadi yang lainnya itu saling menguatkan kita gitu. Itu dari hikmahnya dari gotong royong tersebut ya. Oke, dilanjut. Gotong royong juga mempunyai macam-macamnya ya. Ada 4 macam. Yang pertama spontan. Maksud spontan tuh gini ya, kalau misalkan ada orang yang jatuh dari motor, misalkan nih ada orang yang jatuh dari motor, kita ngelihat tuh mungkin meureun ku kita teh dibiarin we gitu ya, kan sama kita dibantuin. Itu juga termasuk gotong royong. Gotong royong tuh nya semacam tolong menolong lah satu sama lain gitu. Nah, itu spontan langsung kan, spontan. Kemudian ada secara langsung. Secara langsung tuh misalkan jumsih, misalkan ada apa namanya ya, ada jadwalnya misalkan per minggu. Setiap hari Jumat kita kita Jumat bersih, misalkan ngoredan jukut, mungutan sampah. Nah, itu langsung ya. Kemudian ada kontrak. Nah, kalau kontrak itu biasanya misalkan di sekolah nih, misalkan kata wali kelas teh bersihin kaca, rapiin meja dan kursinya, terus empel lantainya, semua harus bekerja. Nah, itu juga kan sama gotong royong ya. Kemudian ada juga tradisional. Kalau tradisional biasanya di adat istiadat ya, gotong royongnya banyak sekali. Oke, penerapannya juga, penerapan gotong royong itu sebenarnya dimanapun kita harus terapkan gotong royong itu. Misalkan di masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga. Contoh ya tah, di lingkungan keluarga. Misalkan kita teh udah makan ya, cul we piring teh didinya. Jangan, kita harus gotong royong sama ibu kita. Apa? Cuci piring sendiri, atau enggak bekas yang lain cuciin sama kamu. Jadi kan itu gotong royong, meringankan apa? Meringankan pekerjaan orang tua gitu. Itu pun ibadah. Karena Allah we ieu niatna, pasti nilainya pasti bakal jadi ibadah gitu. Di lain sisinya juga di lingkungan sekolah yang kayak tadi udah dikasih contoh sama ibu. Terus di masyarakat juga tadi kayak Jumat bersih ya, udah itu penerapannya. Nah, untuk kesimpulan dari gotong royong tersebut ya, budaya gotong royong itu realitas sejak Islam belum datang loh. Dalam Sirah Nabawiyah
Nabi Muhammad mencontohkan langsung, terutama saat merenovasi Ka'bah. Merenovasi Ka'bah nggak mungkin kan satu orang itu semuanya itu bergotong royong untuk merenovasi Ka'bah. Kemudian pada saat membangun masjid, menggali parit untuk benteng pertahanan dalam perang, bahkan gotong royong diperintahkan oleh ajaran Islam sebagai termaktub dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang tadi teh ya. Kemudian ada kesimpulan selanjutnya, kearifan lokal diperbolehkan, bahkan sangat diapresiasikan oleh ajaran Islam selama tidak menimbulkan kesyirikan ya. Maksudnya kesyirikan teh ngaduakeun Allah gitu ya, selama kita tidak melenceng dari arahnya itu diperbolehkan saja gitu. Kemudian ada satu lagi nih ya, terakhir, bentuk budaya dan kearifan lokal Indonesia banyak ragamnya. Salah satu contohnya adalah tradisi menyambut Ramadan. Tuh kayak kemarin, kumaha tah tradisi menyambut Ramadan? Masak mah, beres-beres rumah, beres-beres masjid, buat taraweh biar nyaman, kayak gitu kan. Nah, dan yang lain-lain lah, menyambut Ramadan, menyambut Idul Fitri, otomatis tak gotong royong oge menyambut Idul Fitri teh salah satuna naon cing? Beli baju baru, masak masakan yang enak-enak, beli cemilan-cemilan, ngerapiin rambut, ngerapiin pokoknya semua semua tubuh kita, terus ngerapiin yang di rumah. Itu juga termasuk gotong royong, tidak nyusahin orang gitu. Nah, terus juga di sini ada contohnya tradisi mengantarkan pemberangkatan ibadah haji. Kan pemberangkatan ibadah haji biasanya enggak misalkan jamaah hajinya cuman berdua, enggak kan? Ada rombongannya, ada yang nganterinnya, yang ngurusin itu ini bla bla bla, banyak kan? Nah, itu juga termasuk gotong royong. Nah, tapi gotong royong itu tidak hanya misalkan kieu ya, aya ya anu ngabutuhkeun ya si jalmi eta teh misalkan bukan orang Islam, non muslim misalkan ya. Si orang itu teh misalkan orang Nasrani atau Kristen atau Hindu, Buddha, Katolik apalah gitu, misalkan berbeda dengan kita dengan Islam misalkan. Nggak apa-apa, kita bantu aja. Gotong royong itu tidak melihat label status bahwa dia itu hanya Islam, bukan. Kita harus menolong sesama manusia, tapi dengan catatan digarisbawahi dalam kebaikan, bukan dalam menimbulkan dosa. Nah, itu tentang gotong royong. Nah, mungkin untuk gotong royong kita bisa mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari tanpa kalian sadari. Setiap hari pun kalian merasakan atau mengerjakan atau melakukan gotong royong itu. Tapi meureun kamu mah mikirna teh dalin gotong royong eta mah gitu kan. Padahal itu tuh termasuk gotong royong. Tadi kan ada penerapannya, ada di tiga penerapan ya, ada di lingkungan sekolah, di masyarakat, di rumah pun juga ada. Nah, itu tentang gotong royong. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Yang salahnya selalu datang dari saya, yang baiknya, yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.